Halo sobat pecinta catur, semangat pagi. Dan judulnya tidak salah baca teman-teman. Memang seluruh dunia catur sekarang tidak bisa berkata-kata apa lagi. Kita akan mengulas bagaimana permainan nomor satu dunia Magnus Carlsen menghadapi sang juara dunia catur saat ini, Grandmaster Ding Liren. Tentunya kita memasuki ronde ke-6 atau hari ke-6 Norway Chess 2024. Langsung kita ke permainan teman-teman. Magnus Carlsen memulangkan dengan kuda ke F3, memilih pembukaan reti, di mana pembukaan ini ke depan cukup mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Dibalas dengan D5 dan G3 mempersiapkan fianchetto sehingga dipapan menjadi King's Indian Attack. Kuda ke F6, gajah ke G2 mempersiapkan tentunya rokade, C5 saat ini, dan rokade. Pion ke E6 mengaktifkan gajah ke depan lalu rokade. Pion ke C4, di sini D4 menutup posisi, E3 lagi-lagi menantang pertukaran. Kuda ke C6 mensupport pion sentral, pertukaran pion terjadi, dan pion ke D3 membuka juga diagonal gajah. Gajah ke D6 dimainkan juga mempersiapkan rokade. Kuda B ke D2 mengaktifkan juga pengembangan kuda dari Magnus. Rokade fokus rencana Ding Liren, dan kuda ke G5 sebuah opsi yang menarik teman-teman. Bisa kita bayangkan andaikan ke depan mungkin kuda bisa ditukarkan, andaikan saja ditukarkan teman-teman, dimana membawa menteri ke depan untuk juga ancaman skakmat. Oke, gajah ke E7 dimainkan juga langsung mengancam kuda di masa depan. F4 mensupport kuda juga ingin membuka file F. Benteng ke B8 berlanjut juga mendobrak dari sayap menteri memajukan pion ke depan ke B5, maka menteri ke E2 berlanjut, menteri ke C7, dan G4 saat ini lagi-lagi menyerang dari sayap raja Magnus Carlsen. B5 fokus rencana juga counter attack dimainkan Ding Liren, dan B3 saat ini mempersolid pion satu sama lain. Pertukaran pion pun terjadi dan langkah dengan ide benteng ke B6. Ini cukup penting ke depan, kita akan lihat bagaimana melindungi baris ke6. Kuda ke4 dilanjutkan menempatkan juga di sentral, menawarkan juga kuda, dan Ding Liren menyepakati kuda memukul kuda. Di sini kuda dibuat menerima teman-teman. Memang sangat menarik terlihat juga, kita bisa lihat mengapa tidak gajah menerima bang, juga ancaman terhadap pion H7. Masalahnya H6 teman-teman, walaupun ini rekomendasi yang bisa dilakukan. Dan sekarang jadi pertanyaan, kemana kuda melangkah? Berjatuh tidak, walaupun terlihat terjebak ke depan, kuda ke H7 adalah pilihan menarik. Benteng ke E8 menyelamatkan diri. Apa yang dimainkan G5 teman-teman. Dan ini hitam harus sangat hati-hati. Kita akan melihat yang seksama apabila pion ini diterima, ini adalah kesalahan karena membawa menteri ke H5. Dan apapun opsi yang dimainkan oleh hitam serba salah. Yang pertama, gajah ke F8 mungkin mensupport pion membuka juga baris ke7. Masalahnya kuda yang melakukan skak, tiada pilihan diterima, membuka menteri ke H7 adalah skakmat. Dan yang kedua, bagaimana bang jika pion ke G6, maka akan dikorbankan gajah. Pertukaran ini pun akan skakmat ke depan, satu-satunya ke H8. Pion memukul pion membawa benteng ke depan mendukung skakmat. Gajah juga dapat mengaktifkan diri. Sangat-sangat menarik dan juga brutal hal yang bisa terjadi ke depan. Kita kembali teman-teman, di dalam pose seperti ini tentunya Magnus Carlsen mencoba dengan kuda menerima. Maka saat ini komputer menyarankan, ini adalah saran dari komputer, pion ke F6 teman-teman. Tentunya secara manusiawi ini juga tidak masuk akal, karena apa? Menonaktifkan juga masih gajah. Dan Ding Liren memilih dengan gajah ke B7, cukup logika sebagai manusia mempersiapkan fianchetto, mencoba menguasai diagonal ke depan. F5 dimainkan menawarkan, pertukaran terjadi, dan kuda ke sentral saat ini membuka juga diagonal gajahnya. Gajah ke F4 langsung juga mengepin kuda. F6 mensupport juga kuda teman-teman, juga tentunya menghentikan pion ke depan. Dan juga kita lihat saat ini bahwa rencana juga setelah diterima akan juga ditukarkan. Inilah ketika kuda berpindah, ini juga gunanya benteng teman-teman. Sudah juga menjaga petak penting F6, membantu tentunya. Gajah ke F4, pion ke F6, benteng ke E1, dan gajah langsung juga memukul kuda, di mana Ding Liren memberikan gajahnya terhadap kuda. Menteri menerima, dan gajah ke D6 mensupport juga ke depan. Di dalam pos ini juga teman-teman, rencana ke depan apabila langsung diterima juga ada potensi untuk mengancam, sehingga raja berpindah ke H1, karena ancaman ke depannya bisa menerima pion teman-teman. Ding Liren harusnya juga raja berpindah, tetapi menteri juga ia buat untuk mensupport pion, bahwa ini juga tentunya cukup logikawi, dia juga mensupport pionnya. Gajah ke G3 dimainkan, manuver ke depan juga kembali menekan pion ke depan. Oke, benteng ke D8 dilanjutkan, menteri ke E2, lagi-lagi kompleksitas teman-teman. Dengan ide membawa menteri ke depan ke file H, ke petak H5, membuka juga akses gajah untuk melakukan skak di sentral di petak D5.
Kuda ke D7 dimainkan, mencoba juga langsung menawarkan gajah. Gajah ke F2 fokus rencana sebelumnya. Gajah ke E5 mensupport, dan gajah ke D5 melakukan skak. Raja ke H8. Ini adalah langkah yang menarik teman-teman yang dimainkan Magnus. Bahkan disarankan oleh komputer, yaitu menguasai file G benteng ke G1, tetapi ia fokus rencana menteri ke H5. Menteri ke F8 juga disupport untuk ke depan melindungi baris ke-8-nya. Benteng ke-4 teman-teman terlihat mengancam juga pion saat ini, tetapi ada tujuan yang lebih besar di dalam posisi ini. Inilah teman-teman posisi kritikal yang sulit dipercaya oleh semua pecinta catur. Ding Liren percaya atau tidak melakukan blunder besar di dalam posisi seperti ini, ya benteng ke B2. Dan ini adalah sebuah taktik yang mungkin pemula pun bisa mengetahuinya teman-teman. Anda pos seperti ini. Apa kombinasi skakmat di dalam posisi seperti ini? Tentunya dengan langkah benteng ke B2 memberikan akses 2 langkah skakmat. Apa itu? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Tentunya Magnus Carlsen juga merasa kasihan kepada Ding Liren dan ia menteri menerima pion H7, langkah brilian pengorbanan. Dan di sini juga Ding Liren menyerah teman-teman karena apa? Ia menyadari 2 langkah skakmat sebelumnya diakhiri benteng ke H4 adalah skakmat. Jadi bang, apa yang harusnya yang bisa dimainkan Ding Liren di dalam posisi seperti ini? Simple saja, H6 teman-teman. Tentunya semua baik-baik saja, misalkan juga diterima pion ini saat ini, maka kuda ke sentral, dan ini pun masih sangat powerful ke depan. Akan tetapi ketika dimainkan semuanya juga tidak percaya teman-teman, unbelievable. Karena seorang juara dunia bisa memainkan benteng ke B2, ia tidak melihat threat. Ancaman 2 langkah skakmat ini pun dalam pajal akan sering kita temukan teman-teman. Ini adalah cuplikan videonya bagi Anda yang ingin melihat. Times Alireza has lost in this event have been because of time. But what happened here? Ding Liren blundered against Magnus Carlsen. Oh no, is that the checkmate on the board? Oh my god. Oh, Queen's! Oh my gosh. They were looking at her. No way! We were showing that this could happen, but he blundered it. The reigning world champion blundered. Queen takes H7. We had this tactic on the board. Streamer, like, give him, like, hey, go play a bunch of bullet chess, anything from Ding Liren to avoid moments like this is what we're hoping will happen in the future. And this is a very big deal in chess because this is the world champion. This is the guy holding the crown, right? And no one wants to see this. Even those rooting for Gukesh to become the youngest world champion in the history of our game, no one wants to see this. So Dan bagaimana teman-teman? Sudah kita lihat bagaimana Magnus Carlsen juga merasa kasihan, dan juga kita lihat komentator begitu shock teman-teman ketika Ding Liren memainkan dengan benteng ke B2 dan tentunya sulit dipercaya mengalami kekalahan pada partai klasik, bukan blitz, bukan rapid, tetapi partai klasik teman-teman. Dan berikut ada hasil ronde ke-6 dan kita lihat pada klasik Magnus Carlsen yang memenangkan permainan, selebihnya remis sehingga masuk ke Armageddon. Alireza mengalahkan Pragnananda dan Nakamura dikalahkan oleh Fabiano Caruana. Sehingga standing updatean setelah ronde ke-6 sebagai berikut. Lagi-lagi comeback Magnus Carlsen memimpin permainan dengan poin 12, diikuti Hikaru Nakamura 11, Pragnananda 9,5, Alireza Firauja 8, Fabiano Caruana 6,5 dan Ding Liren 2,5. Sangat-sangat sengit tentunya bagaimana yang terjadi teman-teman. Magnus Carlsen sempat turun dan sekarang dia memimpin permainan. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda menjuarai turnamen ini. Berikut adalah akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 92,4% dengan 1 langkah brilian pengorbanan menteri karena blunder dari Ding Liren dan Ding Liren 84,5%. Dan tentunya sebelum kita menunjukkan puzzle teman-teman, ada juga yang menanyakan, bang, coba tunjukkan, bahas juga sesekali puzzle. Dan saat ini kita akan mencoba membahas puzzle yang pertama kita kasih. Dan coba teman-teman, ini adalah puzzle yang akan kita bahas ya, atau teka-teki catur. Putih melangkah, white to play, and mate in 4, artinya putih melangkah dan skakmat 4 langkah. Dan tentunya melalui kolom komentar juga cukup banyak yang menjawab benar teman-teman, yaitu gajah ke E5 skak. Kita lihat di sini juga dijaga oleh menteri juga, sehingga benteng menutup. Apa kombinasinya? Di sini menteri melakukan pengorbanan, banyak yang benar juga teman-teman. Tiada pilihan tentunya benteng menerima. Apabila kita langsung lakukan skak, ini akan skakmat ketika tidak ada gajah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menghilangkan gajah ini untuk melindungi petak F7? Maka dengan benteng memukul pion H7 skak, tiada pilihan gajah menerima. Sehingga saat ini semuanya dipin teman-teman. Ini dipin, kuda ke F7 adalah skakmat. Ini adalah solusinya teman-teman. Dan kita masuk ke puzzle selanjutnya.
Dan coba perhatikan posisi ini dengan seksama, di mana hitam memainkan benteng, melakukan pengorbanan di petak F3. Yang jadi pertanyaan, apakah langkah hitam blunder atau brilian? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan juga sertakan alasannya. Baiklah teman-teman, demikian video hari ini. Cek juga di layar akhir rekomendasi video dari kami. Sampai jumpa. Bye-bye.